Halo Sobat Muda, Shalom. Selamat datang kembali di podcast Cari Arah. Sebuah tebakan kecil tapi aku harap bisa jadi teman besar buat kamu yang lagi ngerasa aku tuh sebenarnya mau kemana sih. Namaku Esther, sekarang aku berada di semester 5 dan jujur aku nggak nyangka sampai di titik ini karena dulu aku pernah merasa kehilangan arah tujuan hidup. Apa bingung itu wajar. Nah, waktu pertama kali aku masuk sekolah di STT, aku merasa semua teman-temanku itu mereka memiliki passion tersendiri dan sudah tahu setiap pribadi mereka akan jadi apa. Ada yang sudah memulai bisnis dari SMA, bahkan sekarang mereka ada yang jadi ketua ini itu jadi di organisasi, terus mereka memiliki tingkatan tinggi. Ada juga yang ngomong dengan mata berbinar bahwa hidupnya akan seperti ini ke depannya. Sedangkan aku kuliah di jurusan yang kata orang sih aman, terus aku ikut organisasi pelayanan, nulis jurnal, sama sini, terus itu aku merasa benar-benar kosong. Terus aku pernah bertanya, Tuhan, aku ini sebenarnya beneran sih masuk di sini, apakah ini benar-benar panggilan? Namun semakin aku bertanya, semakin kuat juga jawabannya. Dan jujur, bingung itu wajar buat kita yang masih muda ini. Apa itu passion menurut iman Kristen? Dulu aku pernah berpikir bahwa passion itu adalah sesuatu minat atau hobi. Misalnya, aku suka nulis, tapi ternyata itu lebih dari arti passion di dalam diri kita. Waktu aku mulai belajar untuk cari Tuhan di gereja, yang bukan hanya di gereja, tapi di dalam kamar kita sendiri, di dalam tulisan-tulisan kita seperti buat jurnal dan lain sebagainya, disitulah kita menyadari bahwa itu semua yang lebih dari itu. Passion itu adalah sesuatu yang Tuhan tanam di dalam diri kamu, seperti api kecil, kadang terang, kadang redup, tapi dia selalu ada. Nah, coba bayangin, pernah gak sih kamu merasa capek banget setelah aktivitas, tapi capek yang bahagia? Nah, di sini bukan karena dapat pujian ya, bukan karena dibayar, tapi karena kamu tahu ini hal yang seharusnya aku kerjakan. Nah, itu mungkin passionmu, dan passion itu nggak selalu harus jadi profesi. Kadang passion itu kita jadi saluran kasih buat orang lain. Di sini saya memberikan salah satu contoh-contoh inspiratif kita. Salah satunya adalah C.S. Lewis yang menjadi penulis Book of Narnia. Dia suka baca buku, suka debat, dan awalnya dia adalah seorang ateis. Tapi waktu dia bertemu Yesus, Tuhan pakai passionnya itu buat nulis jurnal dan buku-buku yang bikin banyak orang mengenal kasih Allah. Teman-teman pasti tahu gimana caranya, gimana mulainya. Yang pernah saya lakukan sebelumnya itu ada 3 hal. Yang pertama itu adalah bereksperimen, coba hal-hal yang baru. Gak semua harus dimulai dari panggilan suci, kadang dimulai dari kita disuruh. Aku dulu pernah nulis karena disuruh, ikut pelayanan karena diajak teman dan lain sebagainya. Dan di tengah ketidakpastian itu, aku ketemu hal yang ternyata bikin aku hidup. Tuhan sering bukain pintu, bukan lewat pencapaian, tapi lewat kerelaan. Yang kedua di sini adalah saya kasih refleksi. Nah, kamu coba catat hal-hal yang membuat kamu merasa dekat dengan Tuhan, ataupun coba jawab pertanyaan-pertanyaan seperti kapan terakhir kamu merasa damai, dan kegiatan apa yang bikin kamu lupa waktu dan gak bikin kamu kosong, dan lain sebagainya. Pokoknya jangan lupa catat perjalananmu bersama Tuhan. Yang ketiga adalah sering kita lupa bahwa yang ketiga ini dengan orang terdekat. Nah, teman-teman, ini sangat penting buat kita yang muda, yang kita butuh bimbingan, ataupun kita harus butuh bimbingan dari orang tua atau kakak rohani, mentor kita, dan orang-orang yang membuat kita terinspirasi dan akan membimbing kita ke jalan yang benar. Kita nggak boleh melihat bahwa itu tidak baik. Kalau misalnya kalau ngomong kayak kalau nembus ke
pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan seringkali ingin kita harus melangkah terlebih dahulu. Dia mau kita sadar bahwa Dia Allah yang Maha Besar yang tidak akan meninggalkan kita. Dia akan menuntun kita. Jadi Tuhan mau kita melangkah terlebih dahulu dan Tuhan yang akan menuntun. Pesan untuk kamu yang masih mencari. Teman-teman, saya ingin kamu dan saya sendiri bisa berubah tanpa harus kita tahu jelas rencana Allah untuk kita itu seperti apa. Kita harus tahu bahwa kita tidak sendirian dan kamu juga tidak sendirian. Tuhan beserta kita. Tuhan hanya ingin kita menjalani semua apa yang Dia mau, apa yang Dia kehendaki. Teman-teman, kita harus melangkah terlebih dahulu dan kita harus mencoba hal-hal yang baru di dalam Tuhan. Mulailah dari satu langkah, yaitu Tuhan, aku mau cari Engkau dan mengikut Engkau. Sekian dan terima kasih. Shalom.